Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Putra Razwa dengan NIM 66702300030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari topik yaitu kegagalan BUMDes sebagai cermin lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Oke, untuk pembahasannya ada tiga bagian, yaitu pendahuluan, analisis dan argumen kritis, dan terakhir penutup. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen sentral dalam pembangunan ekonomi desa diharapkan menjadi kekuatan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri dan berkeadilan. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bertujuan mengordinasikan potensi ekonomi lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat desa. Nah, gagasan BUMDes dirumuskan dalam sistem pemberdayaan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama. Namun, dalam praktiknya, keberadaan BUMDes di sebagian besar wilayah menunjukkan bahwa mayoritas BUMDes menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya secara efektif, bahkan cenderung mengalami kegagalan. Tata kelola yang baik mencakup beberapa prinsip inti seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi, serta kemampuan pemerintah desa untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal secara efektif. Tata kelola yang buruk bagaimanapun didefinisikan sebagai implementasi yang tidak efektif dari prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, kontrol yang buruk, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, terbatasnya partisipasi desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta rendahnya kemampuan aparat desa untuk mengelola administrasi dan bisnis desa. Analisis atas berbagai kasus kegagalan BUMDes yang ada di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang mendasari kegagalan tersebut bersifat multidimensional dan kompleks. Seperti yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu kegagalan BUMDes di Desa Mampun Baru, Jambi, akibat pengelolaan yang tidak wajar. Hal ini disebabkan karena banyak pejabat atau perangkat desa yang mengambil barang dengan cara mengutang. Kemudian juga ada dugaan praktik kolusi yang melibatkan oknum Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Oleh karenanya, pada akhirnya BUMDes tersebut mati suri dan tidak beroperasi lagi untuk melayani kebutuhan masyarakat desa. Salah satu aspek utama adalah ketidaksiapan sumber daya manusia desa yang menjalankan BUMDes, baik dari segi kapasitas manajerial maupun pengetahuan bisnis. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan BUMDes juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan unit usaha ini. Jika masyarakat hanya menjadi penerima manfaat tanpa cukup ruang untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan, sulit untuk mencapai transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya desa. Berlanjut ke analisis dan argumen kritis, secara struktural pemerintahan desa yang buruk dan lemah biasanya disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas dan memadai mengenai pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Ia mengatur secara gamblang, wewenang, tanggung jawab, dan sanksi bagi pengelola yang melakukan penyimpangan. Meskipun undang-undang mendukung pembentukan BUMDes, terdapat banyak celah dalam penerapannya di praktik yang menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan tata kelola, yang terkadang menimbulkan ambiguitas. Kebangkrutan dan pengabaian badan usaha milik desa Multijaya di Desa Mampun Baru, Kabupaten Merangin, merupakan akibat langsung dari buruknya tata kelola desa. Suara utama yang saya kutip beritanya, kegagalan BUMDes ini, menulis tentang bagaimana uang desa yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa menguap begitu saja tanpa hasil nyata. BUMDes sebagai pilar potensial pemberdayaan ekonomi lokal gagal berfungsi dengan baik, terutama karena manajemen yang buruk dan lemahnya pengendalian internal. Sistem ngebon, istilah mengutang seperti itu, di mana pejabat dan aparat desa menjarah barang tanpa imbalan, merupakan salah satu contoh terbaik penyalahgunaan kekuasaan yang mendiskreditkan pilar desa bisnis. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa yang efektif dalam arti transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif belum efektif. Kolusi antara pejabat desa dan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa telah berkontribusi pada kegagalan BUMDes.
Sistem pengendalian yang lemah menghambat potensi penyelewengan dana desa, sehingga menyebabkan pengelolaan modal dan aset BUMDes menjadi tidak efektif dan efisien. Kedua, kegagalan ini menunjukkan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Aparat desa yang seharusnya memimpin tata kelola pemerintahan yang baik justru terjerat dalam perilaku yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, kebangkrutan Badan Usaha Milik Desa Multijaya bukan hanya kegagalan ekonomi, tetapi juga indikasi buruknya tata kelola desa yang mengintegrasikan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah desa untuk memberikan perhatian serius terhadap praktik tata kelola yang baik. Selanjutnya itu perspektif teori. Di sini saya mengambil beberapa teori dari ahli yang ada, yaitu Sutoro Eko, Abdul Rozaki, dan Dina Mariana. Yang pertama yaitu Sutoro Eko dalam bukunya berjudul Desa Membangun Indonesia yang menekankan pentingnya tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berdaya. Hal ini merujuk pada tugas kelembagaan yang tidak berfungsi dengan baik, di mana pejabat desa dan badan permusyawaratan BPD sebagai pengawas dan administrator ditugaskan untuk memainkan fungsi akuntabilitas dan transparansi, tetapi sebenarnya terlibat dalam perilaku kolusi yang merugikan desa. Storeko menekankan perlunya meningkatkan kapasitas pejabat desa dan lembaga lokal yang kuat, sehingga uang desa dapat dikelola dengan baik dan selaras pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu dari Abdul Rozaki dan SG Yulianto dengan judul buku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musdes. Penyebab kegagalan merupakan manifestasi dari kelemahan proses demokrasi desa, terutama kurangnya masukan masyarakat yang nyata dalam pengambilan keputusan dan lemahnya pengawasan melalui forum musyawarah desa. Dugaan kolusi antara pejabat desa dan badan permusyawaratan desa menunjukkan lemahnya kelembagaan di tingkat desa yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dana desa. Diskusi ideal desa menurut teori ini harus bersifat partisipatif dan mengakomodasi pandangan seluruh masyarakat, bukan hanya para petinggi desa. Ngebon tanpa kompensasi yang dilakukan oleh pejabat desa merupakan indikasi minimnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dan pengawasan. Yang terakhir dari Dina Mariana dan kawan-kawan tentang desa situs baru demokrasi lokal. Penjelasan ini merujuk pada bagaimana budaya politik desa yang didominasi oleh kekuasaan elit dan rendahnya partisipasi warga menjadi akar penyebab kegagalan pengelolaan dana desa. Indikasi korupsi antara pimpinan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menegaskan ketidakmampuan lembaga desa untuk berfungsi secara demokratis dan transparan, sehingga membuka ruang bagi korupsi. Buku ini menekankan pentingnya 3 pilar demokrasi lokal, yaitu kepemimpinan tingkat desa yang partisipatif dan terbuka, representasi politik yang kuat oleh BPD, dan keterlibatan aktif warga dalam pengawasan. Oke, terakhir kesimpulan yaitu bahwa kegagalan BUMDes Multijaya di Desa Mampun Baru mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Kegagalan ini disebabkan oleh buruknya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta lemahnya kemampuan pengelola desa, termasuk adanya praktik kolusi dan penyalahgunaan dana. Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam lemahnya penguasaan internal dan eksternal memperparah kondisi tersebut. Untuk mengatasi hal ini diperlukan transformasi menyeluruh melalui peningkatan kapasitas transparansi, pengawasan demokratis, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah serta pengawasan dana desa, agar BUMDes dapat berfungsi efektif sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.